Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersyukur kita mempunyai Allah yang penuh kasih, yang mau dan mampu untuk mengampuni dosa kita. Sebelum kita masuk ke dalam pengampunan dosa, saya mengajak jemaat untuk sama-sama menaikkan lagu Tetap Setia untuk mempersiapkan hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sembari pianis mengiringi lagu ini, mari kita ambil waktu teduh dengan sikap berdoa mengakui dosa-dosa kita. Tak ada dosa yang tersembunyi dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia mengasihi kita. Mari kita naikkan ref dari lagu ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kerinduan kami semua ya Tuhan. Kami ingin Kau katakan, Kau dapati, aku tetap setia ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan kembali realign our heart with your heart. Kami sadar bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang selalu mau dan mampu mengampuni. Walaupun Kau tahu the deepest corner of our heart ya Tuhan. Kau tahu kami orang berdosa, tapi Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kita semua ya Tuhan. Kami mau lagi ya Tuhan hidup kudus, hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.
Firman Tuhan di Ratapan 3 mengatakan bahwa Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Rahmat Tuhan, His compassion, His mercy, His blessing selalu baru setiap pagi. Dan kasih setianya tak berkesudahan. Sebagai respon dari pengakuan dosa kita, mari kita sama-sama membaca berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Roma 5 ayat 8. Bersama-sama, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 3 ayat 23, bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sermon dari penginjil Howard. Sebelum itu, mari kita ingat lagi bahwa Yesus Kristus yaitu firman Allah tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa Roh Allah terus ada di dunia ini dan bahkan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menghembuskannya bagi dunia ini, bagi hidup kami, bagi gereja kami ya Tuhan. Dan dengan Roh Allah itu kami boleh hidup sampai dengan hari ini ya Tuhan. Semua karena Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, di hari Pentakosta ini, kami ingin dikobarkan kembali semangat kami. Kami ingin dikuatkan kembali, dihiburkan kembali. Oh Tuhan, pimpinlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami iluminasi, yang memberi kami pencerahan tentang apa yang kami mesti lakukan dalam kehidupan ini sebagaimana murid-murid Yesus pada zaman dulu. Terima kasih Bapa di surga, bersabdalah karena kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat merayakan Pentakosta untuk kita semua. Tak terasa sudah 50 hari dari Holy Week, dari masa kesengsaraan Yesus, kebangkitan Yesus. Lalu kemudian 40 hari kita membahas soal bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum akhirnya Tuhan Yesus, kalau misalnya teman-teman ingat 10 hari lalu kita merayakan hari kenaikan. Tuhan Yesus naik ke surga supaya bisa duduk bertahta dan mengendalikan dunia ini. Dunia ini, bahkan kehidupan kita tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Seberapa jauh kita dengan Tuhan saat ini. Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengingat bahwa penolong yang lain akan dan sudah diberikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, boleh ditampilkan slide-nya. Kita akan belajar apa yang mau Tuhan perlihatkan kepada kita di hari Pentakosta. Nah teman-teman, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita buka Yeskiel pasal 37. Kita buka ayat yang pertama, Yeskiel pasal ke-37. Kita akan membaca secara bergantian, ayatnya sudah tertera di layar di depan kita. Yeskiel pasal 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, maksudnya Yeskiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Selanjutnya ayat yang kedua. Kita lanjut ke ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Firman Tuhan, aku berburu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari alamnya. Aku akan membawa ke tanah Israel. Bersama-sama ayat yang ke-14, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Kita stop sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Karena yang mau Tuhan berikan kepada orang Israel saat itu adalah they cannot help themselves. Mereka nggak bisa tolong diri mereka sendiri. Sebagai individu, sebagai komunitas yang kecil, karena kalau kita ingat orang Israel terdiri dari 12 suku, mereka punya tribe masing-masing, tapi juga sebagai satu kesatuan. Mereka sudah gagal di berbagai level kehidupan.
Oleh sebab itu Tuhan katakan, Roh Allah sendiri yang akan menolong mereka. Nah, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mau kita sama-sama ingat di sini adalah bahwa ada satu masa di hidup orang Israel di mana orang Israel sendiri yang bilang kalau mereka seperti tulang belulang. Mereka terlihat hidup tetapi sebenarnya mereka mati. Sebenarnya mereka hanya tersisa tulang-tulang. Sebenarnya mereka nggak punya apa-apa lagi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini mengingatkan saya kepada layangan. Di sini ada yang nggak pernah main layangan, boleh angkat tangan. Semuanya tahu layangan ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang bisa buat layangan terbang dan bergerak hanya satu, bukan? Angin. Layangan adalah benda yang diciptakan hanya untuk digerakkan oleh angin. Kalau layangan hanya dibuat dengan kertas minyak, dengan kayu dan segala macamnya, ada yang lebih canggih lagi, tapi tidak digerakkan angin, itu sama saja sia-sia. Kita bisa bikin layangan yang bagus, kertas terbaik, kayu yang terbaik, tapi kalau tidak bergerak, dia tidak berfungsi sebagai layangan. Benda kita, badan kita bisa sebagus mungkin tapi tidak ada nafas, itu bukan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata banyak orang saat ini mungkin terjadi di antara kita, dari luar kelihatan bagus, dari luar kelihatan baik, tapi mungkin kita nggak sadar kita sedang menyembunyikan kematian, sedang menyembunyikan kelumpuhan rohani, sedang menyembunyikan kekeringan rohani yang mungkin kita tidak sadari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingat kalau misalnya saya dapat mimpi yang agak seram atau pokoknya mimpinya terlalu intens, lalu ketika bangun dari tidur tersebut, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu ngalamin ya, kadang-kadang kita masih kebawa gitu dengan mimpinya. Kita bangun, kalau misalnya kita di mimpi itu lagi jatuh dari ketinggian, kita mungkin teriak pas bangun. Kalau misalnya di mimpi itu kita lagi marahi seseorang, mungkin pas bangun kita kebawa gitu, marahin orang tersebut. Padahal mungkin orang tersebut gak salah apa-apa. Nah, lalu kalau misalnya kita ada di state tersebut, kita perlu waktu kan Bapak Ibu untuk oke, sadar. Ini cuma mimpi. Atau misalnya ketika kita lagi tidur terbawa mimpi yang buruk atau mimpi yang intens, kadang-kadang apa yang kita biasa lupa? Waktu. Kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman cemas, besok mau ada ujian atau besok ada project, besok ada presentasi, besok ada proyek besar. Lalu kemudian hal itu kebawa mimpi. Pagi-pagi kita bangun masih dengan rasa gelisah itu. Kadang-kadang kita bisa lupa waktu, kita bisa nggak tahu waktu, kita bisa nggak tenang dan segala macamnya. Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengalaminya, pernah mengalaminya. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita duduk tenang, kita menyadarkan diri sendiri. Oke, ini hanya mimpi. Oke, ini hanya bunga tidur. Ini bukan dunia nyata. Nah, yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu adalah kondisi di mana kita mati, kondisi di mana kita kering secara rohani adalah kondisi di mana kita bangun dan kita hidup seperti kita baru bangun dari mimpi gitu. Padahal kita sudah bangun, tapi kita masih pikiran yang di dalam mimpi. Seperti itulah pesan di hari Pentakosta ini. Roh Kudus sudah turun, Tuhan mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan mau mengubahkan kita, Tuhan mentransformasi hidup kita, tapi kadang-kadang karena kita kering secara rohani, kita nggak sadar.
Kita perlu dibangunkan. Mungkin di sini ada di antara kita yang lagi insecure atau lagi merasa tidak aman. Pencapaian saya kayaknya masih kurang. Perlu lebih lagi. Sebenarnya itu adalah kondisi tidak sadar bahwa dalam Tuhan kita sebenarnya cukup. Kita hanya perlu digoyang sedikit badannya, disadarkan. Hei, sadar kalau sebenarnya engkau cukup. Kalau sebenarnya engkau beloved. Bahwa sebenarnya engkau tidak kekurangan satu apapun. Kondisi orang percaya sebenarnya sudah hidup. Tapi dia nggak sadar. Seperti orang baru bangun dari mimpi dan dia masih merasa itu adalah mimpinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah tulang yang kering. Itulah tulang yang kering secara penggambaran ya di hidup setiap kita. Kita bisa memberi nama kepada apa saja kekeringan di hidup kita. Sudah jarang saat teduh, atau jarang mengikut sertakan diri dalam pelayanan, atau cueknya setengah mati sama orang, egois sekali. Hal apa yang menandakan kekeringan di dalam hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu Saudara-saudari? Hal apa yang membuat kita kering sehingga dari luar orang bisa mengatakan kita tidak apa-apa, tapi sebenarnya kita tahu we are not okay gitu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi ketika Tuhan menghembuskan tulang ke orang Israel, mereka jadi hidup. Sebenarnya ini mau mengajarkan kepada kita hal yang pertama. Boleh ditunjukkan slide berikutnya. Pentakosta, saya coba bikin ini ya akronim ya. P-nya itu adalah pengaktifan. Dari yang gak aktif harus aktif lagi. Gitu. Ini gak cuman aktif pelayanan ya, aktif bergereja ya. Ya dalam hal yang baik. Sebelumnya cuek harus berubah. Sebelumnya suka marah-marah harus berubah. Sebelumnya sikut sana sini buat dapat sesuatu, sekarang pakai cara yang baik. Berubah. Itu namanya kita mengaktifkan lagi hidup yang benar. Yang sebenarnya kita bisa lakukan karena Tuhan. Karena rohnya. Adanya Roh Kudus di dalam dirimu dan diriku adalah bukti bahwa Tuhan mau mengaktifkan hidup kita ke level yang jauh daripada level yang sekarang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini hal yang pertama. Bahwa Allah Roh Kudus mau mengaktifkan lagi dalam diri kita hal baik tersebut. Kemudian kita mau membaca ayat yang selanjutnya, boleh ditampilkan. Slide berikutnya. Kita akan melihat sedikit tentang apa yang terjadi pada saat hari Pentakosta Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan mulai membacanya. Ketika hari tiba Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Mengapa mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain? Apakah artinya ini? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saat itu orang-orang Kristen yang pertama sedang lakukan adalah mereka akhirnya menunggu. Nih saya akan berikan lagi state of life seorang Kristen ya. Karena
Yang pertama, ketika murid-murid Yesus, 12 murid Yesus, ini saya kasih pengingat sebentar. 12 murid Yesus sudah mengalami 3 tahun terbaik dalam hidup mereka. Yaitu kapan? Saat Tuhan Yesus masih di dunia. Gitu. Mereka mengalami 3,5 tahun terbaik dalam hidup mereka. Tetapi semua hal tersebut bisa diputar balik begitu saja. Karena murid mereka, guru mereka, Allah mereka, pengajar mereka, sahabat mereka yang sejati harus mati disalib. Tapi ibu saudara-saudari punya leader yang kuat yang diikutin setiap hari, kemudian leader tersebut tidak ada, diambil, diperlakukan tidak semena-mena, dibunuh dengan cara yang paling tragis. Tapi ibu saudara-saudari, respon mereka yang pertama adalah, mungkin saya memberikan satu istilah ya, self defense. Kalau misalnya guru saya meninggal dengan cara yang keji, artinya we are next. Kayaknya kita juga akan disalib dengan cara yang demikian. Kayaknya saya akan ditangkap, kayaknya saya akan disiksa. Tetapi di dalam self defense mereka kurung diri mereka di dalam rumah, mereka tidak buat apa-apa, mereka takut ditangkap. Nah, di momen tersebut, out of nowhere apa yang terjadi? Pintu dikunci, semua jendela dikunci, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Kita tahu kalau Tuhan bisa melakukan apapun. Tubuh kebangkitannya bisa melakukan apapun. Tiba-tiba dia muncul di ruangan yang terkunci sambil berkata, damai sejahtera buatmu. Don't worry about anything. Jadi state of life mereka dari self defense, mereka mengurung diri takut hidupnya kenapa-napa. Dan mungkin itu yang terjadi di antara kita atau di sekitar kita. Ya banyak orang ya just want to survive di sini. Just want to defend themselves dari apapun gitu. Dari keuangan yang gak baik, dari orang-orang yang toksik, apapun. Orang-orang banyak di state of life yang pertama ini, yaitu self defense. Gitu. Lalu kemudian saat Tuhan datang ke mereka secara pribadi, saat Roh Kudus itu turun, mereka keluar dari kotak tersebut. Mereka keluar dari ruangan tersebut. Dan menjadi saksi. Gitu. Mereka udah bisa keluar dari zona self defense, mereka sudah keluar masuk ke zona witness. Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya ketika Roh Kudus itu turun, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Anggap saja seperti satu festival besar di mana semua orang dari berbagai negara datang, kemudian immediately mereka bisa berbicara, misalnya apa? Bahasa Spanyol, bahasa Arab, kita bisa lihat listnya gitu. Mereka bisa ngomong tiba-tiba bahasa yang berbeda gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari nanti mungkin bisa pelajari lebih jauh di seminar atau di khotbah tentang bahasa roh dan segala macamnya. Banyak interpretasinya, banyak tafsirannya. Tapi yang pasti saat itu yang Roh Kudus berikan kepada orang percaya adalah mereka bisa berbicara dengan bahasa yang ada di crowd tersebut gitu. Artinya Roh Kudus datang untuk kasih mereka kemampuan untuk menjadi saksi gitu. Artinya Roh Kudus di dalam dirimu dan diriku tidak pernah diperuntukkan semata-mata untuk buat kita tenang doang. Semata-mata nggak diberikan hanya untuk membuat kita damai ya gitu. Di sekitar boleh perang, hati damai cukup gitu. Sebenarnya itu nggak cukup. Karena Roh Kudus itu pasti datang dengan hal yang kedua, boleh ditampilkan. Roh Kudus pasti datang memberi kita talent untuk kita bikin sesuatu. Untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk gereja kita. Untuk coworker kita. Untuk sesama student. Untuk ya even bigger kota ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan
mereka ketika dikasih kemampuan untuk berbicara bahasa lain tersebut, yang mereka katakan di situ, boleh dimundurkan slide-nya. Sekali lagi. Nah, yang penting adalah di sini, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka cukup mengatakan hal tersebut. Mereka building the bridge, kan? Salah satu tantangan kita berinteraksi dengan orang yang dari negara lain kan adalah bahasanya, kan? Oke, we build the first bridge, gitu. God built the first bridge, yaitu mereka bisa bahasa orang dari negara lain tersebut. Kemudian yang kedua, tidak hanya mereka tahu bahasanya, tapi mereka tahu how to be a blessing. Artinya mereka, apa yang mereka punya mereka bisa bagi, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Roh Kudus ada dalam kita. Apa talent yang Tuhan kasih? Apa kelebihan yang Tuhan kasih yang bisa menunjukkan tadi di ayat yang tadi bisa menunjukkan perbuatan besar Allah, gitu, di tengah dunia. Apa yang Tuhan berikan buat kita? Skill apa yang Tuhan berikan? Itu bisa kepedulian juga. Ada orang-orang mungkin yang ketika dirimu hadir di tempat tersebut, orang lain merasa senang. Gak ada lo, biasanya gak rame, gitu. Artinya kita punya skill-skill yang khusus yang Tuhan kasih, yang bisa membuat kita jadi berkat buat orang lain. Itulah talent yang Tuhan sudah berikan sebenarnya. Sadarkah kita akan hal tersebut? Itulah talent yang Tuhan berikan untuk orang-orang bisa build the bridge to love others. Kita pun Tuhan berikan kekuatan yang serupa. Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat mujizat-mujizat yang dulu, Tuhan mengubah air menjadi anggur, Tuhan belah laut teberau. Allah yang kuat tersebut, itu juga Allah yang ada di dalam dirimu dan diriku. Artinya, tidak ada lagi kemustahilan di hidup ini. Amin. Gak ada lagi hal yang mustahil. Kalau Allah yang sebegitu besarnya reside in our heart. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu hal yang kedua. Tadi setelah kita belajar ada pengaktifan. Tuhan mau aktifkan hidup kita lagi yang mungkin terlihat mati. Yang kedua tadi, Tuhan ternyata beri kita talent-talent yang kita perlukan untuk kita jadi witness. Dan mari kita baca perikop yang ketiga, boleh ditampilkan. Mari kita membaca saat ini dari pasal yang ke-19 yang tadi saya sudah bahas, ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat berikutnya. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mungkin masuk pada hal yang ketiga, ya, sekarang, dan kita mungkin bisa renungkan. Boleh ditampilkan. Pentakosta yang ketiga itu maksudnya adalah koneksi. Hal yang seharusnya jauh, Tuhan bikin jadi dekat. Hal yang seharusnya kita tidak bisa raih, sekarang bisa kita raih. Damai sejahtera, kita bisa sebutkan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal tersebut bisa kita
terima, bisa kita cultivate, bisa kita bangun, bentuk, develop dalam hidup kita. Karena roh itu sudah ada. Dan itu yang akan membangun koneksi kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa ya hidup kita ini seperti kipas angin ini. Gitu. Yang tidak bisa menyala kalau tidak dihubungkan ke listriknya. Gitu. Kalau misalnya kipas angin ini menyala lalu tiba-tiba kita copot kabelnya, masih menyala bukan? Masih menyala kipas anginnya, tetapi dia sedang menuju berhenti. Artinya ketika kita mencabut koneksi kita dengan Tuhan, orang mungkin melihat yang baling-baling yang berputar itu. Orang-orang mungkin melihat kita masih baik-baik saja, tapi ternyata koneksinya sudah hilang. Dan akhirnya kita mati. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, itu artinya Roh Kudus hadir. Artinya ada koneksi yang mau dibangun kembali. Dan koneksi ini yang akan memampukan kita membangun koneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ini hal yang ketiga, yaitu koneksi. Saya akan menghubungkan ini dengan hal terakhir, hal yang keempat. Boleh ditampilkan slide-nya. Kita baca ayat yang terakhir dan akan menjadi poin terakhir dalam khotbah tentang Pentakosta hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita baca kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14. Saya akan baca terlebih dahulu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 19 kita baca bersama. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini sebenarnya Tuhan mau mengatakan bahwa di hidup orang percaya kita itu punya dua penolong. Penolong pertama jelas adalah Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ada yang namanya penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Dengan demikian, penolong yang lain ini, menariknya adalah penolong yang lain ini tidak pernah menunjuk kepada dirinya sendiri. Artinya adalah setiap yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita, pasti akan mengarahkan kita kepada Yesus. Artinya adalah bahwa semua yang mungkin kita bisa bikin pertanyaannya begini. Di mana tempat yang Roh Kudusnya paling hadir gitu? Di mana tempat yang paling banyak Roh Kudusnya dalam tanda kutip? Di mana tempatnya? Tempat di mana Yesus paling dimuliakan. Tempat di mana Allah Roh Kudus hadir, di mana bukan tempat di mana semuanya bisa bahasa roh. Tempat di mana Roh Kudus paling hadir bukan tempat di mana semua orang Kristen hanya berkumpul. Tapi Roh Kudus paling hadir nyata saat nama Yesus dipermuliakan. Roh Kudus tidak pernah mengarahkan kita ke dirinya sendiri, tapi ke Yesus. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya yang sudah punya Roh Kudus, seharusnya, saya meminjam istilah satu pendeta, seharusnya kita itu other oriented. Others oriented. Not self oriented.
yang dunia ajarkan atau mungkin yang kita saat ini lakukan for the sake of survival di sini, for the sake of build our life di sini. Sebenarnya dengan kita hidup dalam roh, kita diajar atau diajak untuk other oriented. Bukan berarti kita losing ourselves, karena dipenuhi roh itu seperti, bayangkan kalau kita dibasahi oleh air di kolam renang. Gitu. Rasanya beda ketika orang dari kolam renang melempar air ke badan kita dan kita menceburkan diri tenggelam. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Roh Kudus ada di dalam kita, artinya kita diceburkan ke dalam anugerah yang luar biasa itu. Kita diceburkan ke penyertaan Allah yang luar biasa itu. Kita diceburkan masuk sampai kepala kita masuk ke dalam kasih dan damai sejahtera yang besar itu. Itu artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini adalah penuntun atau penguat hidup kita yang saya simpulkan dengan satu kata di poin yang terakhir, yaitu stamina. Kita butuh stamina rohani dalam hidup ini, Bapak Ibu. Angkanya mungkin beda-beda, ada yang staminanya masih 90% gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang di sini berapa minggu lalu ikut maraton? Atau mungkin ada kenalan kita yang ikut maraton. Kan satu hal yang paling penting adalah stamina. Gitu. Cara bikin stamina itu tetap ada adalah dengan latihan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya diingatkan bahwa kalau misalnya Roh Kudus itu gift, Roh Kudus itu dikasih, dan kalau misalnya dikasih itu bisa dalam semalam, buah roh itu ditumbuhkan. Ada di sini Bapak Ibu yang menumbuhkan tanaman satu hari jadi. Ada di sini yang menumbuhkan sesuatu satu malam, udah tumbuh, udah ada buahnya. Gitu. Nggak pernah ada Bapak Ibu. Roh Kudus dikasih, artinya dalam satu malam kita bisa terima, tapi buah roh kita tumbuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, buah roh yang kita tumbuhkan itu yang akan menjadi stamina rohani kita. Kita bisa banggakan tubuh fisik kita masih sehat dan segala macamnya. Bagaimana dengan tubuh rohani kita? Apakah kita akan survive ketika kita diperhadapkan masalah? Apakah kita akan menjauh dari Tuhan saat semuanya gak berjalan sesuai yang kita mau? Atau apakah kita menjauh dari Tuhan ketika kita sudah sampai di puncak kehidupan, bertabur achievement, kita punya koneksi banyak, kita punya banyak investasi dan segala macamnya. Apakah saat kita sudah sampai ke titik puncak itu, stamina rohani kita malah drop? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah Roh Kudus memberikan kita stamina rohani yang besar, yang bisa membuat kita berjalan jadi pengikut Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi saya mau ingatkan lagi bahwa pengikut Kristennya, staminanya itu ada bukan buat kita masuk ke kotak yang bernama self-defense tadi. Gitu. Justru Roh Kudus yang memberi stamina yang kuat itu akan memampukan kita untuk bergerak ke step yang berikutnya. Gitu. Siap untuk jadi berkat, siap untuk berbagi, siap untuk devoted ourselves ke hal yang Tuhan mau gitu. Siap mungkin bermisi kalau Tuhan izinkan pekerjaanmu, sekolahmu, karirmu, keluargamu, keluargaku bisa Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan khawatir dalam hidup ini. Tuhan akan mengaktifkan hal yang Tuhan perlukan untuk hidup kita di hidup ini. Tadi yang kedua, Tuhan akan membuat dan menambahkan talent-talent yang kita perlukan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan akan membuat koneksi kita semakin kuat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan akan membuat stamina kita semakin banyak. Sehingga Allah Roh Kudus bisa terus kita alami setiap hari. Selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berinteraksilah dengan Allah Roh Kudus pada saat ini. Gunakan waktu ini untuk mengatakan apapun pada Tuhan. Kalau misalnya murid-murid di zaman dulu bisa Tuhan berikan hal yang luar biasa untuk mereka hidup dengan Allah Roh Kudus. Saya yakin jarak kita dan Roh Kudus hanya sejauh doa. Kita hanya perlu minta apa yang kita perlukan di hidup ini. Kita hanya perlu minta dan berubah ketika ada sesuatu hal yang jatuh dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, datanglah kepadanya. Karena walaupun pintu hati kita, pintu pikiran kita sudah gembok, kita nggak sengaja kunci rapat-rapat. Tapi Allah Roh Kudus bisa hadir di tengah-tengahnya ya. Di hati kita yang sudah terkunci tersebut. Dan membukanya kembali, mendobraknya kembali, membakarnya kembali. Saya nggak tahu bagaimana kondisi rohani Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti Tuhan yang tahu. Dan akan menguatkan kita kembali. Mintalah pengaktifan dari Tuhan. Mintalah talent yang kita perlukan untuk hidup ini. Mintalah agar Tuhan menguatkan koneksi kita, mempererat koneksi kita dengannya. Mintalah agar Tuhan menambah stamina kita kalau saat ini struggle demi struggle membentur atau menghantam hidup kita. Mintalah padanya. Makasih ya Tuhan. Terima kasih. Inilah hidup kami, ya Allah Bapa. Inilah hidup kami sebagai murid-Mu ya Yesus. Inilah kami ya Tuhan sebagai bait Roh Kudus. Kami tidak mau bait kami ini rusak atau berdebu atau banyak kotoran di dalam bait Roh Kudus ini. Kami mau hidup kami bersih. Bukan berarti kami melakukan segala sesuatu untuk kesempurnaan, tetapi kami hidup honestly di hadapan-Mu. Kami hidup otentik di hadapan-Mu. Sehingga hidup kami bisa aktif kembali Tuhan. Sehingga hidup kami bisa lebih dekat lagi. Sehingga talent-talent yang kami punya, skill-skill yang kami punya bisa kami pergunakan ya Tuhan untuk-Mu. Beri kami stamina yang kuat ya Tuhan. Iman yang kokoh. Sehingga tantangan-tantangan, godaan-godaan bisa kami tolak semuanya ya Tuhan. Bukan karena kuat kami, tetapi karena Allah Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada tim ibadah. Terima kasih penginjil Howard untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bersyukur untuk kita semua yang berjalan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, memandang keindahan Yesus, melihat kesetiaannya di sepanjang hidup kita. Mari sebagai respon terhadap firman Tuhan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kerinduan kita untuk berelasi dekat dengan Roh Kudus di hari Pentakosta ini, melakukan firman-Nya dan berjalan align with God's heart. Mari kita naikkan lagu Erat dengan Hatimu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menegun diriku
Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Katakan, Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. mari dengan tetap berdiri, kita kembali state our faith again. Kita katakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi yang melayani hari ini, saya undang untuk maju ke depan. Biarlah persembahan ini menjadi bagian dari ibadah kita hari ini, karena ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Sembari petugas mengedarkan kantong persembahan, mari kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku. Yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. mari bertepuk tangan. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita di hati, kami mau memberikan hidup kami ya Tuhan. Setiap harinya kami mau ya Tuhan terkoneksi dengan-Mu ya Tuhan. Benar-benar Roh Kudus enable us untuk bisa memuliakan Yesus ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya tangan-tangan yang mengelola persembahan ini bisa Engkau berkati, biar Engkau yang pimpin gereja kami supaya terus menjadi saluran berkat ya Tuhan, supaya Your glory shine through GI ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya kerajaan Allah semakin diperlebar ya Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan supaya sungguh-sungguh kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengaktifkan setiap dari kami ya Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Saya mengundang penginjil Howard untuk membawakan doa syafaat. Cek. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membagi hal-hal apa saja yang bisa kita doakan bersama-sama. Untuk kita semua, mari kita berdoa. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari ingat Pastor Byron yang beberapa minggu lalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, istrinya Dian telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa. Jadi kita berdoa menyerahkan untuk Pastor Byron dan keluarganya supaya Tuhan kasih penghiburan, kasih kekuatan, semua proses berjalan dengan baik, pemakaman dan segala macamnya. Tidak mudah, tapi kita doakan bagi Pastor Byron dan keluarga. Kemudian
Kita juga nanti akan berdoa. Kita bersyukur karena penginjil Rio boleh Tuhan berikan sebagai gembala di tempat ini. Kita doakan sama-sama supaya penginjil Rio bisa melayani dengan baik, menggembalakan dengan baik seluruh jemaat di sini dari semua kategori usia. Kiranya kita doakan dan supaya semua komponen di gereja ini bisa saling bersinergi dengan penginjil Rio, bisa membangun pelayanan dengan lebih baik lagi. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang senior, Bapak Ibu Saudara-saudari, biar banyak umur dan kesehatan Tuhan berikan. Dan kita juga berdoa nanti untuk Papa Riani, Bapak Raharjo, dan kita doakan juga untuk kondisi di dunia sekitar kita. Beberapa tempat sedang dalam peperangan, sedang dalam kekacauan. Kita berdoa sehingga Tuhan memberikan jalan yang terbaik, khususnya buat korban-korban. Kita doakan mereka juga. Kita bisa hidup aman di sini. Ada tempat di belahan dunia lain yang bahkan hidup saja mereka sulit. Doakan untuk mereka juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka suara, kita berdoa. Saya akan berdoa untuk semuanya dan saya akan menutup doa syafaat hari ini. Mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur. Kau baik dalam hidup kami, tapi kami tahu bahwa di dunia ini Engkau yang pegang kendali ya Tuhan. Terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas pemanggilan yang Kau berikan untuk banyak orang. Dan kami mau ikut berduka bersama dengan Pastor Byron ya Tuhan, yang istrinya Dian telah Tuhan panggil pulang. Bapa di surga, berikan penghiburan-Mu ya Tuhan. Kondisi yang tidak mudah ya Tuhan, tapi Engkau memberikan penghiburan. Kami belajar tentang Allah Roh Kudus hari ini. Kami mau berdoa baginya sehingga Roh Kudus yang sama memberikan Pastor Byron kekuatan, memberikan Pastor Byron dan keluarga, mungkin anak-anak semangat kembali dan bahkan waktu untuk warning tidak menghalangi mereka ya Tuhan untuk melihat karya-Mu di tengah-tengah kesulitan ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penginjil Rio yang boleh Tuhan hadirkan di tempat ini. Tuhan berikan penginjil Rio di waktu yang tepat ya Tuhan. Oleh sebab itu, bantu penginjil Rio untuk melihat visi-Mu dan menjalankan visi-Mu bersama-sama dengan majelis, semua aktivis pelayan di berbagai bidang di gereja ini ya Tuhan. Mampukan penginjil Rio memahami, mengenal jemaat lebih baik lagi, mengenal jemaat dan bahkan jemaat boleh mendukung pelayanan penginjil Rio. Sehingga semuanya ya Tuhan dapat berjalan seturut dengan apa yang Kau mau. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kondisi di sekitar kami yang tidak menentu ya Tuhan. Beberapa tempat dalam peperangan, beberapa pihak atau civilians menjadi korban ya Tuhan, tidak memiliki kedamaian sama sekali, bahkan untuk makan sulit, tempat tinggal sulit. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya jamahan-Mu juga nyata bagi mereka. Kenyamanan yang Kau berikan bagi kami juga mereka alami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk orang-orang, teman-teman kami, keluarga kami, rekan-rekan kami yang berulang tahun. Berikan kepadamu berkat-Mu ya Tuhan. Berikan kepada mereka umur panjang dan hikmat ya Tuhan. Sehingga rekan-rekan kami yang berulang tahun boleh melihat karya-Mu dan semakin dewasa dalam Tuhan. Semakin bertumbuh bersama di dalam Tuhan di gereja ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk senior-senior di tempat ini. Berikan kepada mereka ya Tuhan kekuatan, hikmat yang lebih. Sampai masa putih rambut Engkau yang menggendongnya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami tetap berdoa untuk para senior kami. Tuhan jaga berkati mereka, untuk Bapak Riani, untuk Bapak Raharjo. Kami bersyukur dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan adik sekali yang berulang tahun ya Tuhan di minggu ini. Engkau juga berkati dirinya ya Tuhan. Jadikan dia anak yang taat dan takut akan-Mu ya Tuhan. Jadi anak yang bertumbuh seturut dengan yang Tuhan inginkan. Bapa di surga, kami serahkan doa-doa yang mungkin ada di dalam hati kami, hal-hal tersembunyi yang hanya Tuhan yang tahu. Kami serahkan doa-doa tersebut kepadamu. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri.
Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Oleh sebab itu hiduplah dipimpin oleh Roh, hiduplah bersama dengan Roh, hiduplah dipenuhi oleh Roh. Dan dengan hidup dalam Roh itu, kita butuh tuntunan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kiranya cinta kasih dari Yesus Kristus, kiranya penghiburan, tuntunan, pengaktifan, talenta, penghiburan, stamina lebih Tuhan berikan dari Allah Roh Kudus, menaungi dirimu dan diriku, mulai dari hari ini sampai Maranatha selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Persilakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Ibadah kita telah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat GI semua, kita bersyukur hari ini boleh dituntun oleh Roh Kudus. Kita bisa berada di tempat ini untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih juga untuk penginjil Howard. Semoga Tuhan juga terus memberkati pelayanan penginjil Howard. Pengumuman ini adalah kegiatan rutin yang kita selalu adakan ya. Persekutuan doa ada sudah mulai dari minggu lalu, kita ganti hari Minggu setelah kebaktian selesai di ruang di belakang mimbar sini. Jadi siapa yang mau bergabung minggu kedua dan minggu keempat, jadi setelah ini adalah minggu depan tanggal 26. Untuk dynamic seperti biasa hari Jumat jam 7.30 dan juga yang profesional jam 6.30 jam 7 di Ministry House. Ini sesudah itu ada LC dewasa, seperti yang terus-terusan saya bilang, ini dewasa bukan artinya 50 ke atas. Jadi siapa yang merasa dewasa welcome untuk datang hari Sabtu jam 11.30. Kali ini kita dipimpin oleh Evangelis Rio. Ini adalah persembahan minggu lalu. Petugas untuk tanggal 26 Mei sebagai berikut. Nah, ini yang birthday putrinya Ibu Harumi, Skyla. Apakah datang hari ini? Oh, ada di bawah. Oke. Kalau ada kesempatan kasih selamat ke Skyla di bawah. Ada makan siang juga hari ini. Katanya bakso goreng ya hari ini ya.
bahasa goreng sama lodeh or something. Dan juga yang mau ikut choir untuk minggu depan setelah kebaktian, mohon tinggal sebentar untuk latihan untuk minggu depan yang peserta choir ya. Oke, saya rasa itu aja. Ada yang baru pertama kali datang? Nggak ada. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.